Posisi sekarang aku hidup sendiri, nggak ada orang tua yang menghidupi. Mama meninggal tahun 2019. Setelah mama meninggal, papa juga menghilang tanpa ada kabar sama sekali. Jadi juga nggak tahu kabarnya gimana, dia ada di mana dan lain sebagainya. Dan karena itu pun aku juga jadi makin nggak peduli dengan keadaan. Ya udah, akhirnya harus cari cara gimana caranya dapat apa ya, sumber penghidupan paling cepat dan paling gampang. Ya satu-satunya jalan adalah jual diri. Jadi dulu itulah. Awal mula ya, kalau awal mula pertama kali bisa nyemplung ke Gigolo, otomatis ya harus bikin namanya alter kepribadian dulu sih. Harus bikin alter dulu, bikin jadi diri lain dulu, biar bisa dapat feel-nya dulu. Otomatis harus bikin akun alter juga, yang aku pakai sekarang ya paling utama adalah Twitter juga. Dari Twitter udah mulai masuk ke manifest-manifestan orang-orang yang biasanya cari FVP, cari kenalan, atau cari yang emang dia cari one night stand dan lain sebagainya. Dari situ aku juga mulai cari channel-channel dan lain sebagainya, mulai mencoba iseng-iseng DM kayak gitu-gitu, ternyata ada juga yang membutuhkan dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu sih, Mas. Kalau pertama kali ketemu klien, itu ada klien, dia cewek, umur 24, mahasiswa juga. Terus kalau canggung, udah pasti canggung dong. Kita juga pertama kenalan, dan kita langsung tujuan pertama adalah menuju ke hal yang memang sex oriented dan lain sebagainya. Itu pasti otomatis canggung. Kayak kalau dibilang ngatasinnya, otomatis memang harus cari cara gimana sih cara dapat badan kita tuh biar dapat chill-nya dulu lah. Jadi kalau caraku sih, aku biasanya ngerokok dulu, terus kayak minum energi kayak dan lain sebagainya. Itu emang yang sebenarnya kalau kata orang malah bikin jantung jadi kayak deg-degan, tapi itu malah bikin santai kayak, oh udah mulai enak nih, udah mulai dapat feel-nya dan lain sebagainya. Disitulah kayak udah dapat. Kalau berdasarkan pertanyaan yang kutanyain ke dia ya, jawabannya dia itu juga pertama kali juga memakai jasa ya sama aku juga, itu pertama kali juga, dan dia alasannya emang karena penasaran aja. Karena dia penasaran, dia nyoba iseng, dan hokinya juga dapatnya aku, jadi emang jadi dapatnya win-win solution, ya udah, why not juga akhirnya kan. Untuk rate harga, dari sini aku nggak pernah matoin sampai sekarang pun, dari awal sampai sekarang aku nggak pernah matoin harga. Nggak ada juga yang namanya sistem short time, long time. Karena tujuanku di sini, selain aku jadi gigolo, aku juga cari koneksi, cari channel, nyari koneksi dan sebagainya, cari hubungan kemana-mana, biar dapat jalan kemana-mana juga. Akhirnya, mau dibayar berapapun, kalau dia minta dan aku yes, ya balik lagi, kenapa enggak juga. Akhirnya kan aku juga win-win solution, aku juga dapat kebutuhan batin, aku juga dapat secara material, aku juga ntar bisa dapat koneksi kemana-mana. Ya udah, aku juga nggak ada nothing tulus juga kan akhirnya. Yus, enak kabeh. Los. Klien pertama aku dapat 600.000. Aku pertama suruh nemenin dia minum. Pertama nemenin dia minum dulu. Itu di daerah Prawiro Taman, aku nemenin dia minum selama 2 jam, hampir 3 jam, barulah kita pindah ke hotel macam Oyo itu. Kita pindah ke situ, aku muasin dia 2-3 jam lah, sampai dia akhirnya dia yang emang udah kewalahan, capek sendirian. Ya udah, akhirnya 6 jam juga kan akhirnya. Tergantung permintaan kliennya juga. Kalau emang dia minta nih kak, anggaplah kayak gini, Roy, aku bayar kamu segini, aku pengen kamu nemenin aku seharian gini. Oke, terus ntar setelah nemenin kamu bakal kayak gini. Aku merasa aku cocok dan aku emang lagi ada waktu luang, ya oke, gas, nggak apa-apa kayak gitu aja. Gitu. Dan kalau misalnya setelah selesai, balik lagi, masih ada yang dibutuhin nggak? Masih ada yang pengen kamu minta nggak? Kalau bilang aku nggak ada, oh ya udah cukup nih, berarti semua udah deal, udah clear, oke selesai. Berarti urusan kita selesai di kamar ini udah selesai ya. Dari aku pribadi, aku bisa bilang aku bisa kasih semuanya. Selama aku juga yes. Contoh kayak misalnya, aku cuma butuh temen cuddle care, oke aku kasih. Aku butuh temen jalan, aku butuh temen nongkrong, aku butuh temen ngopi, aku butuh temen main dan lain sebagainya, oke aku gas. Gue butuh, aku lagi pengen ini, aku pengen jalan, aku ngangkul lambiki, tak. Selama aku, ya kurang masalah, aku yang untuk ngopora. Akhirnya tak gas kan. Kalau emang lagi posisinya pas gue, aku lagi BU tenan sak BU nih, ya tak patok rego gitu kayak. Dia minta banyak banget nih, misalnya minta A sampai G atau sampai H, tapi dia cuma ngasih mata harga kayak cuma 500-600, aku bilang, naikin lagi lah. Permintaanmu soalnya banyak banget, dan ini bisa aku bilang ini permintaan yang memang membutuhkan energi yang banyak. Oh ya oke, naikin deh jadi 1-2.
Satu dua sama makan deh. Oke, deal. Ya wes. Ya butuh bos. Dikira genjot. Kira butuh tenaga. Jadi aku dari pengalaman unik unik iki ono loro. Sing pertama, aku nemu klien siji, dia perempuan karir, umur 28 tahun. Dia emang langsung to the point, Mas, ngeto aku, tak bayar semini, terus aku nganggu kostum. Oke, aku pas kuwi, aku ora nakon kostumnya apa sih, ya kan. Aku gas, aku dibayar semini, aku gak ada yang aku entuk duit. Nah, dibayar aku siji dulu. Siji dulu dibayar. Menyang lah kondono tato-tato, terus kena wes ngobrol-ngobrol sih enak, langsung takoni karo Mbak. Mas, mau langsung sekarang? Mbak, ikut mbaknya aja, mbaknya siap, aku gas. Oke gas kita. Langsung pakai kostum ini ya. Pasangan harus pakai mau kostum paitan gitu. Metu kostumnya tenang, kostumnya emang sami aku kan pakai sing nari inggon-inggonan parkir lakon. Wow. Terus apa demi duit bayar sepeda. Gas akhirnya tak gas lah gue. Si Jini menaki sajane rada jorok. Dadi ngene, dhek njaluk aku kon ngedek pas posisi aku kudu kepesing tadi kan rada kentut-kentut kan. Dadi dhek ndek fantasi wong dhek kudu nusa kentut marai dhek. Aku akhirnya yo terpaksa akhirnya aku lagi posisi mbak kon piye ngono kata. Ya wis tak tembasne geprek cabe akeh. Ora Mas. Ketoke kok ada mbak. Oh ya wis. Tukok geprek kae tes cabe 10 dine susu otomatis mencrat kamu takut ayo Mas. Wis. Pas posisi itu aku nggak minta. Cuman secara dia pribadi karena memang permintaannya dia sadar dia juga rada aneh. Dia memberikan sendiri. Ngasih tip lebih akhirnya. Yang seharusnya aku itu cuma dibayar cuman 1,5, aku dikasihnya jadi 2,3. Oh, tapi lumayan ya berarti? Lumayan. Ya, resiko gratis. Wah, resiko ekstra dong. Besar lah makanya. Syarat pertama kalau gue pengen untuk klien offline, kalau emang udah nyemplung, syarat pertama gue kudu duluan di konco sih. Dalam artian di konco gue kudu dulu ngomong ini dewi. Otomatis kalau gue dewi, wong-wong sing rame, gue mesti penasaran, ngopo to ki wonge dewi wae. Mesti ada rasa sosial dia di mana dia kayak penasaran kenapa dia tuh selalu sendiri. Kok panggon gede lho iki panggon apik sakjane iki panggon nongkrong apik ngopo kok kowe dhewean. Mesti akhirnya iki dijak ngobrol. Mas kok sendirian? Gini. Akhirnya dijak joinan bareng. Akhirnya misalnya di kafe kok ngopi bareng. Mas pengen minum enggak tak beli gini. Oh enggak usah Mas, saya bisa beli sendiri gini. Akhirnya dari situ kita mulai obrolan kecil kayak kerja di mana, namanya siapa kayak gitu. Akhirnya ya Mas terbuka obrolan kecil. Ya Mas dari situ kalau emang lagi posisi pengen nyari bisa langsung tak buka semuanya. Dari si cewek, dari yang seharusnya dia emang orang yang tertutup, bisa aja langsung dia kebuka, bisa. Karena buka cewek itu hal paling gampang. Aja nih. Nah, ngaranku yo, sakjane poin paling penting nek kowe pengen dadi gigolo sing apik dan digolek. Gampangane kowe gigolo kan balik meneh. Wong-wongan gigolo mesti golekane duit. Umpamane kowe ngene tadi tujuannya adewe entuk sing jenenge janda, tante wong sugih, dite wis 100 juta MM-an, kowe pengen golek sing ngono to. Nah, sedangkan wong lanang wedan ngono pasti golek sing good looking. Jadi kunci pertama yang kau pengen jadi gigolo berhasil ya good looking. Good looking itu bisa ketutup sama yang namanya good body. Badannya apik, rodok bentuk, rodok six pack, tak biasanya. Tapi nih misalnya good body, ada risiko di mana yang nyari cowok juga. Omongan gay, itu rodok bahaya. Nah misalnya emang tujuannya emang dasarnya gue strike nih wedok, ya ini dari riset. Dua faktor ini bisa ketutup lagi, yang namanya pinter nyepik. Wes, gue pinter ngomong, pinter ngejak ngobrol, pinter ngebuka rahasia wedokan tangkel atau gawe iso wedok curhat ini itu dan lain sebagainya. Wedok mesti dadi nyaman. Tapi gini, posisi aku good looking orang itu good body, badan bapak-bapak buncit rondo, gitu. Oke, kakak mergo kakan mabuk, gitu. Ya otomatis aku tuh pinter nyepik. Caranya pinter nyepik, kui nek pengen entuk cara pinter nyepik, balik meneh. Kui kudu kerep-kerep ngobrol karo wong liya sih. Syarat paling utama